Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Utama Wira, jurusan Teknik Logistik. Saya akan mempresentasikan jawaban UAS Fisika Dasar untuk jawaban nomor pertama. Nomor satu, medan magnet kawat lurus. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 44 ampere. Titik P berada pada jarak 8 cm dari kawat. Untuk pertanyaan 1A, solusi dan penyelesaian. B sama dengan U0 kali I per 2Pi kali A, yang dimana hasilnya sama dengan 4Pi kali 10 akar min 7 dikali 44 per 2Pi dikali 0,08, yang hasilnya 1,1 kali 10 pangkat min 4 T. Untuk jawaban 1B, arah ibu jari menunjukkan arah arus, 4 jari menggenggam menunjukkan arah medan magnet. Ke arus ke atas di kanan kawat, arah B adalah masuk bidang cross. Untuk jawaban 1C, analisis perubahan. Jika I, sama dengan 21 dan A, sama dengan 2A, maka besar medan magnet tetap sama, tidak berubah karena faktor pengalih saling meniadakan. Untuk jawaban nomor 2, gaya Lorentz dan flux. Untuk jawaban 1A, gaya Lorentz F sama dengan B dikali I dikali L sin kon, di mana hasilnya F sama dengan 0,8 dikali 6 dikali 0,44 dikali sin 30 Celcius sama dengan 1056 Newton. Untuk jawaban 1B, untuk jawaban 2B, flux magnet tegak lurus berarti sudutnya normal bidang sama dengan 0 Celcius. Di mana hasilnya sama dengan B dikali A cos 0 Celcius sama dengan 0,8 dikali 0,05 sama dengan hasilnya 0,04 BB. Untuk jawaban nomor 3, hukum Faraday dan Lenz. Untuk jawaban 3A, gegel induksi dengan hasil E sama dengan min N dikali A OI per A T sama dengan min 244 dikali 0,03 dikurang 0,12 per 0,06 dengan hasil 366 volt. Untuk jawaban 3B, ketika kutub utara didekatkan ke kumparan flux magnetik yang masuk bertambah berdasarkan hukum Lenz, kumparan akan menentang penambahan ini dengan menciptakan kutub utara tandingan di ujung yang berdekatan dengan tolak-menolak. Sesuai aturan tangan kanan solenoida, arah arus induksi akan mengalir berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari arah datangnya magnet. Untuk jawaban nomor 4, induktansi diri 840 volt GGL induksi diri. Sebuah indikator memiliki induktansi 5H, arus listrik berubah dari 2A menjadi 44 ampere dalam waktu 0,25 detik, di mana E sama dengan min L dikali AI per AT sama dengan min 0,5 dikali 44 dikurang 2 per 0,25, di mana hasilnya sama dengan nil min 844 volt. Tanda negatif menandakan arah GGL induksi menentang perubahan arus asalnya. Mengapa GGL induksi diri selalu menentang perubahan arus? Sesuai hukum inersial elektromagnetik, induktor memiliki sifat mempertahankan keadaan arus sebelumnya. Ketika arus dicoba untuk ditingkatkan, GGL induksi diri akan terbangkitkan dengan polaritas yang berlawanan arah dan arus utama guna menghambat laju pertambahan arus tersebut. Nomor 5, induktasi dan energi. Kasus A, induktasi mutual. Dua buah kumparan mempunyai induktasi mutual sebesar 0,4 A. Arus pada kumparan primer berubah dengan laju 44 ampere per detik. Solusi GGL sekunder, di mana ES sama dengan min, M dikali DLP per DT sama dengan min 0,4 dikali 44, di mana hasilnya min 17,6 volt.
Besar GGL induksi pada kumparan sekunder adalah 17,6 volt. Untuk kasus B, energi induktor, jika sebuah induktor memiliki induksi di KH dan dialiri arus 4A, hitung energi yang tersimpan pada induktor. Solusi energi tersimpan W sama dengan 1,2 1 banding 1 per 2 dikali L dikali I pangkat 2, di mana W sama dengan 1 banding 1 per 2 dikali 3 dikali 4 akar 2 sama dengan 24 Joule. Energi yang tersimpan di dalam medan magnet induktor adalah 24 Joule. Untuk jawaban nomor 6, karakteristik AC versus DC. Untuk arah arus, AC-nya bolak-balik secara periodik. Untuk DC tetap satu arah atau konstan. Nomor 2, tegangan dan waktu. Untuk AC-nya berubah-ubah secara sinusoidal. Untuk arus DC stabil atau konstan terhadap waktu. Untuk nomor 3, sumber pembangkit. AC-nya generator AC, alternator PLN. Untuk DC-nya baterai aki, sel surya, generator DC. Untuk yang terakhir, penerapan AC-nya kulkas, AC, mesin cuci, jaringan transmisi. Untuk arus DC, smartphone, laptop, senter, mobil listrik. Mengapa laptop atau HP butuh adaptor? Sirkuit elektronik mikro atau IC transistor membutuhkan tegangan rendah dan searah DC agar bekerja stabil. Adaptor berfungsi menurunkan tegangan dan mengarahkan arus AC ke DC. Untuk jawaban nomor 7, nilai RMS dan frekuensi. Untuk jawaban nomor A, tegangan RMS, di mana F RMS sama dengan F max per akar 2 sama dengan 44 per 1,4142, di mana menghasilkan 31,11 volt. Untuk jawaban 7B, periode gelombang T sama dengan 1 per F sama dengan 1 per 50, di mana hasilnya 0,02 detik atau 20 ms. Untuk nomor 7C, makna fisik tegangan RMS, tegangan efektif adalah nilai tegangan AC yang setara menghasilkan disipasi daya efek panas yang sama dengan tegangan DC pada beban hambatan murni. Untuk nomor 8, rangkaian seri RLSI. Untuk nomor A-nya, impedansi total Z sama dengan akar R2 ditambah XL dikurang XC akar 2, di mana Z sama dengan akar 44 pangkat 2 ditambah 60 dikurang 2 pangkat 2, di mana sama dengan akar 1936 ditambah 1600, di mana mendapatkan hasil 59,446 ohm. Untuk jawaban yang B, faktor daya cos sama dengan R per Z sama dengan 44 dibagi 59,46, di mana mendapatkan hasil 0,74. Untuk yang C, sifat rangkaian, karena nilai XL lebih besar daripada XC, maka 60 ohm lebih besar daripada 20 ohm, maka rangkaian tersebut bersifat induktif. Untuk nomor 9, resonansi resonansi seri RLC. Untuk jawabannya A, FR sama dengan 1 per 2 pi akar L kali C sama dengan 1 per 2 pi akar 0,2 dikali 44 kali 0 dikali 10 akar 10 pangkat min 6, di mana FR sama dengan 1 per 2 pi akar 8,8 kali 8 dikali 10 pangkat min 6, ini mana menghasilkan 53,66 Mas. Untuk B, analisis kondisi resonansi. Pada saat terjadi resonansi, XL sama dengan XC. Impedansi total rangkaian mencapai nilai minimum Z sama dengan R. Arus listrik mencapai nilai maksimum I sama dengan V atau R. Untuk yang terakhir, alat elektromagnetik. Transformator bekerja berdasarkan induksi mutual. Arus AC primer menciptakan flux berubah pada teras besi yang menginduksi kumparan sekunder guna mengubah level tegangan. Aplikasinya charger HP, gardu PLN. Untuk generator, mengubah energi mekanik menjadi listrik berdasar hukum Faraday. Pemutaran kumparan dalam medan magnet luar menyebabkan perubahan flux magnet kontinu. Aplikasinya contohnya dinamo sepeda dan genset. Motor listrik mengubah energi listrik menjadi mekanik berdasar gaya Lorentz. Arus listrik dilarikan ke kumparan di dalam medan magnet sehingga timbul torsi putar rotor. Pengaplikasian kepada kipas angin dan mobil listrik. Sekian jawaban buat puas fisika dari saya. Saya akhiri, jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.